Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita punya usaha, kadang kita sempat berpikir ya, kita pasti kan dari usaha yang kita miliki itu pasti banyak banget ya beberapa produk-produk yang kita punya. Nah, dari beberapa produk-produk yang kita punya, kira-kira produk-produk mana aja sih yang bisa dibilang di sini memberikan banyak arus kas bagi usaha yang kita jalankan. Nah, selain dari itu juga nanti di sini itu dari produk-produk tersebut kan nggak semuanya yang memiliki penjualannya cukup baik ya teman-teman. Pasti ada beberapa produk yang bisa dibilang ini penjualannya itu di bawah dari standar. Nah, bagaimana penanganan untuk produk-produk yang di bawah standar tersebut, solusinya? Nah, itu semua akan kita bahas pada konten kita kali ini. Oke, check this out. Kan teman-teman biasanya sering kali ya di usaha mikro sama usaha kecil itu di sini usaha mikro dan usaha menengah biasanya mereka itu ya tidak jarang ya kayak gitu ibaratnya tuh memperhatikan dari produk yang mereka jual atau mereka tawarkan produk ataupun jasa yang mereka miliki untuk dijual, tetapi bisa dibilang apakah produk yang mereka tawarkan di sini itu bisa memberikan keuntungan untuk mereka atau tidak. Yang penting bagi usaha mikro dan kecil biasanya di sini tuh yang penting usaha tersebut masih bisa tetap terus jalan. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu itu cukup beresiko banget ya teman-teman. Satu, yang pertama bisa jadi di sini dari produk-produk yang ditawarkan. Padahal di antara beberapa produk-produk tersebut di sini itu mungkin bisa jadi ada beberapa produk yang benar-benar memiliki keunggulan. Nah, sedangkan di produk-produk yang lainnya di sini itu kurang memiliki keunggulan. Nah, seharusnya di beberapa produk yang memiliki keunggulan ini harusnya kita up ya atau kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya dengan sebaik mungkin? Nah, itu semua kita akan menelaah dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis BCG di sini? Nah, jadi analisis BCG adalah merupakan suatu analisis di mana kita akan melakukan perencanaannya, teman-teman, perencanaan dari portofolio merek atau portofolio produk yang kita miliki. Di sini nggak cuma bisa untuk perusahaannya, tapi bisa juga ya untuk skala usaha sektor kecil ataupun menengah. Di sini itu dari beberapa merek atau beberapa produk-produk yang kita miliki di sini itu nanti akan dibuat ya teman-teman dalam bentuk kuadran atau dalam bentuk diagram ya. Nah, dari diagram tersebut nanti kita bisa ngelihat produk-produk mana sih yang bisa dibilang tuh di sini itu nanti yang benar-benar istilahnya tuh memberikan cash risk atau ibaratnya di sini kas yang cukup banyak bagi perusahaan. Ada beberapa produk-produk nanti yang mungkin di sini itu apakah masih tetap akan kita pertahankan atau beberapa produk-produk lainnya di sini mungkin kita akan buang, dan solusinya itu bagaimana? Nah, itu semua nanti akan kita telah ya pada beberapa menit selanjutnya. Nah, nanti di sini di dalam kuadran tersebut juga kita akan menelaah ya teman-teman. Di sini itu ada beberapa telaah yang akan kita telah secara bersama-sama itu bagaimana sih pangsa pasar suatu produk yang kita miliki tersebut terhadap uh, pangsa pasarnya kayak gitu ya istilahnya. Dan satu lagi dan kita nanti bakalan lihat kayak gitu ya istilahnya dari produk yang kita miliki itu bagaimana sih tingkat pertumbuhan pasarnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk bisa dibilang tuh untuk dari analisis Boston Consulting Group di sini itu ada 4 kategori produk ya teman-teman. Nah, ada beberapa kategori produk. Yang pertama di sini ada produknya itu yang berjenis kategorinya itu cash cow. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kategori cash cow? Nah, baik teman-teman. Jadi kategori cash cow atau produk yang kita miliki di sini itu apabila produk yang kita miliki di sini masuk ke dalam kategori cash cow, bisa dibilang itu produk yang kita miliki atau merek yang kita miliki di sini itu merupakan produk yang paling untung banget ya jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang kita jual. Dan selain dari itu di sini itu bisa dibilang penjualannya juga cukup baik dan bisa dibilang di sini menghasilkan cash flow atau arus kas yang cukup besar bagi kita juga, ibaratnya dari penjualannya yang cukup besar dan menghasilkan laba atau keuntungan juga yang paling besar untuk kita. Nah, dari laba atau keuntungan itu di sini itu kita akan gunakan ya teman-teman untuk mengembangkan ke produk-produk lainnya ke dalam kategori-kategori lainnya, entah itu nanti dalam kategori docs atau cook atau kategori question mark atau kategori berbagai jenis yang lainnya. Nah, jadi di sini tuh ada 4 kategori ya teman-teman. Nah, kategori pertama itu ada kategori cash cow. Nah, biasanya nanti untuk yang
kategori produk yang kita punya yang apabila sudah masuk ke dalam Cashco, alangkah lebih baiknya nanti di sini itu kita nggak perlu istilahnya tuh di sini itu memasarkan produk sebanyak mungkin, tapi di sini tuh alangkah lebih baiknya kita lebih berfokus aja ya dari produk yang sudah kita punya itu kita lakukan pengembangan atau kita lakukan inovasi, diharapkan nanti di sini tuh jumlah market atau pasar yang kita miliki itu tetap terjaga atau tetap bertahan, nilainya itu tetap dalam kondisi yang baik seperti itu teman-teman. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, kategorinya kategori Cashco. Nah, terus habis itu selain dari kategori Cashco, ada lagi yang kategori kedua itu disebutnya kategori Stars. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kategori Stars? Nah, ini bisa dibilang itu kategori Stars itu satu tingkat di atas lebih tinggi ya teman-teman, satu tingkat di atas lebih tinggi dari kategori Cashco. Nah, bisa dibilang di sini itu perusahaan ini itu memiliki produknya itu bisa dibilang ini yang memiliki penjualannya yang paling tinggi ya teman-teman, dan selain itu juga arus kasnya juga bisa dibilang di sini itu cukup baik. Nah, jadi selain yang tadi dari cash cow, misalkan di sini dia perusahaan tersebut memiliki salah satu produk, nah terus habis itu produknya itu memiliki laba yang paling besar. Nah, laba yang besarnya ini bisa diinvestasikan kembali lagi ya teman-teman ke berbagai produk yang lainnya. Nah, ini diharapkan nanti di sini beberapa produk-produk lainnya yang masuk ke kategori lainnya nanti di sini itu bisa menghasilkan arus kas lagi yang lebih banyak sehingga mereka itu bisa masuk ke kategori Cashco atau ke kategori Stars. Nah, begitu juga sama ya teman-teman untuk kategori Stars, di sini itu bisa dibilang produk yang kita miliki di sini itu memiliki arus kas atau bisa dibilang di sini itu laba yang dihasilkan dari produk yang kita jual tersebut itu cukup tinggi ya teman-teman, kayak gitu istilahnya jika dibandingkan dengan kategori-kategori yang lainnya. Nah, dari sisa lebihan arus kas tersebut itu bisa nanti kita gunakan untuk pemasaran berbagai produk-produk kita yang lainnya. Nanti diharapkan dari berbagai produk yang lainnya tersebut itu bisa berpindah ke kategori Cashco atau kategori Stars, seperti itu teman-teman. Oke, selain dari kategori Cashco dan kategori Star, ada lagi juga kategori yang selanjutnya itu ada kategori Question Marks. Nah, kelompok produk apa-apa saja sih yang bisa dibilang yang masuk ke kategori question marks? Baik teman-teman, jadi ada beberapa kelompok-kelompok produk yang masuk ke kategori question marks. Jadi di sini tuh yang bisa dibilang produk-produk yang kita miliki di sini itu bisa dibilang produknya itu cukup kurang diminati ya, kurang diminati di pasar sehingga nanti di sini itu pangsa pasarnya rendah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh penjual atau perusahaan pesaing kayak gitu. Namun di sini bisa dibilang produk yang kita tawarkan tersebut itu jika dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya di sini itu dari tingkat penjualan itu jauh lebih tinggi kayak gitu. Nah, namun di sini itu bisa dibilang ini kayak kategori produknya produk masih baru ya, baru ditawarkan misalkan dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi di sini itu bisa dibilang itu ya yang pasti kan kalau misalkan produk masih baru kan biasanya kan dia ibaratnya baru akan memasarkan suatu produk tersebut ya teman-teman. Nah, dari produk yang kita tawarkan di sini itu bisa dibilang nanti perusahaan membutuhkan, bisa dibilang itu di sini perusahaan membutuhkan upaya ekstra ya teman-teman agar produknya tersebut itu bisa laku di pasaran. Jadi ibaratnya tuh kayak marketing atau pemasaran dari produk yang kita punya, produk baru tersebut itu agar laku di pasaran. Nah, jadi kan bisa dibilang di sini itu ya mungkin pada saat awal kita melakukan pemasaran produk di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya misalkan di sini tuh sebanyak misalkan lakunya sebanyak 5 unit. Nah, di tahun berikutnya misalkan di sini laku sebanyak ibaratnya tuh di sini laku sebanyak 10 unit. Nah, ini kan berarti kan bisa dibilang kenaikannya itu hampir 100% ya teman-teman. Ibaratnya tuh di sini tuh bertumbuhnya cukup pesat sejumlah 5 unit menjadi 10 unit. Nah, namun jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang kita punya, bisa dibilang di sini itu produk yang masuk ke kategori question mark di sini itu pangsa pasarnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya yang kita punya. Karena di sini yang bisa dibilang produk yang kita baru akan tawarkan itu masih baru, ya ibaratnya masih belum cukup dikenal oleh masyarakat. Contohnya mungkin saya ngambil gampangnya teman-teman, mungkin teman-teman tahu ya Unilever. Nah kan kalau Unilever mungkin teman-teman tahu kayak contohnya kayak produk makanan deh, misalkan kayak kecap bango, terus habis itu contohnya kalau produk Unilever lagi selain kecap bango, terus habis itu ada kayak Pond's, terus habis itu ada kayak Rinso. Nah, namun pasti teman-teman baru dengar deh, atau ibaratnya tuh baru-baru ini ya kayak gitu dengar yang ada namanya disebut sebagai kayak saus Jawara. Nah ini kan bisa dibilang tuh saus Jawara itu ya
hampir sama ya, itu masuknya ke kategori question mark. Kenapa ya? Karena ibaratnya ya produknya tersebut tuh baru di pasaran. Nah, namun ini ya bisa dibilang ya tadi karena baru di pasaran ya masih kurang cukup dikenal di masyarakat, sehingga jadi bisa dibilang di sini pangsa pasarnya itu masih cukup rendah ya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, diharapkan di sini itu nanti kalau misalkan di sini kan tadi kan dari kategori cash cow sama kategori star di sini mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dari keuntungan tersebut nanti di sini akan diinvestasikan ke kategori question marks atau ke kategori dogs. Diharapkan nanti dari kategori tersebut itu bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan nanti di sini tuh produknya cukup dikenal masyarakat sehingga menghasilkan keuntungan cukup besar, dan nanti produk yang tadinya awalnya masuk ke kategori question marks bakalan berpindah kembali lagi ke kategori cash cow atau ke kategori star. Seperti itu tadi ya teman-teman kalau untuk kategori question marks. Selanjutnya, selain dari kategori produk yang di dalam question marks, ada lagi juga kategori produk yang disebut kategori guguk ya teman-teman. Ini saya pakai bahasa daerah aja. Kalau misalkan saya sebut pakai bahasa Indonesia atau bahasa nasional, kayaknya rasanya kurang sopan banget kayak gitu ya istilahnya. Oke, jadi teman-teman untuk kategori produk yang masuk ke dalam kategori guguk di sini itu bisa dibilang ini hampir ya sama ya 11-12 sama kayak kategori question marks. Jadi bisa dibilang di sini itu produknya itu sama, pangsa pasarnya rendah. Nah, namun di sini bisa dibilang produknya itu juga ibaratnya tuh udah ditawarkan cukup agak lama, tetapi di sini itu bisa dibilang pertumbuhannya juga cukup lambat. Ibaratnya tuh ya stagnan begitu aja atau bahkan mengalami penurunan dari penjualan produknya. Nah, jadi untuk beberapa produk-produk yang kita punya, terus tapi bisa dibilang produknya tersebut itu penjualannya stagnan segitu-gitu aja atau mengalami penurunan. Nah, ini bisa dibilang masuknya nanti ke kategori guguk ya teman-teman. Dan pasti otomatis juga di sini itu ya, kalau misalkan kategori produk kita masuknya ke kategori guguk kayak gitu, otomatis juga nanti di sini itu ya pastinya bakalan menghasilkan arus kasnya juga yang cukup rendah ya teman-teman. Kenapa ya? Karena ibaratnya tuh ya produk yang kita tawarkan ke masyarakat, masyarakat itu kurang berminat terhadap produk yang kita tawarkan tersebut. Jadi ibaratnya ya pertama mengalami pertumbuhannya cukup lambat, dan yang kedua juga pasti otomatis juga di sini pangsa pasar dari produk yang kita tawarkan dari kategori guguk tersebut itu juga termasuk rendah. Oke teman-teman, itu tadi ya teman-teman, ada 4 kategori yang bisa dibilang di dalam di analisis Boston Consulting Groups. Di sini itu 4 kategori produk, dari misalkan kita memiliki beberapa jenis produk yang kita jual kayak gitu, nggak cuma hanya di perusahaannya teman-teman, tapi bisa dibilang di sektor-sektor usaha mikro ataupun sektor usaha kecil ataupun menengah juga bisa mengkategorikan produk-produknya tersebut ke dalam 4 kategori di sini. Nah, teman-teman, untuk melakukan analisis dari metode Boston Consulting Groups atau BCG, di sini tuh ada beberapa tahapan ya, teman-teman. Yang pertama di sini nanti ada tahapannya, di sini kita bakalan memilih terlebih dahulu unit-unit produk yang kita punya kayak gitu. Nah, nanti sebagai contoh misalkan ya jualan di sektor makanan minuman. Misalkan saya punya uh, lontong sayur, menunya, terus habis itu kita punya lagi menunya misalkan di sini itu soto ayam, terus habis itu nanti di sini itu misalkan saya punya menunya lagi di sini itu misalkan nasi goreng. Nah, dari itu semuanya nanti produk-produk atau menu-menunya tersebut itu kita bakalan analisis apakah menu-menu tersebut itu bisa dibilang nanti akan masuknya ke kategori apa sih? Apakah kategori ini tadi, kategori cash cow, atau kategori star, atau kategori question marks, atau dari produk-produk yang kita punya itu apakah masuk ke kategori guguk kayak gitu. Dan solusinya nanti apa-apa aja sih kalau misalkan ke dalam kategori-kategori tersebut yang akan kita pertimbangkan ke depannya. Nah, nanti kita harus melihat terlebih dahulu kayak gitu ya, ibaratnya tuh di sini tuh produk-produk apa-apa aja yang kita punya ya teman-teman. Terus habis itu langkah kedua tentukan pasarnya. Nah, jadi maksudnya di sini kita cari ya pesaing yang sama menjual produk atau jasa yang kita punya. Sebagai contoh kan kayak tadi saya usahanya di sektor makanan minuman, saya jual lontong sayur, terus habis itu saya jual soto, terus habis itu saya juga jual nasi goreng. Nah, saya cari juga kembali lagi pesaing-pesaing saya yang menjual produk yang sama seperti saya kan, seperti itu. Nah, setelah tadi saya tentukan pasarnya, terus habis itu yang langkah ketiga, saya hitung kembali lagi pangsa pasar relatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pangsa pasar relatif di sini, teman-teman? Nah, teman-teman, pangsa pasar relatif bisa dibilang tuh di sini kita membandingkan ya menu atau
produk ataupun jasa yang kita punya dari setiap menu atau produk kita tersebut itu kita bandingkan dengan pesaing kita. Sebagai contoh tadi saya jualan lontong sayur. Nah, saya ngelihat lagi juga dari penjual lontong sayur kayak gitu, misalkan di sekitar dia itu dalam satu hari tuh misalkan di sini tuh, misalkan dia jualan dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Misalkan di sini tuh, rata-rata orang yang membeli itu dalam beberapa jam tersebut itu misalkan di sini tuh sebanyak 10 unit, terus habis itu dikali berapa kan gitu. Nah, jadi ibaratnya nanti kita bandingkan dari ibaratnya tuh dari data yang kita lihat atau yang kita dapatkan dari bisa dibilang tuh dari pesaing dengan data penjualan yang ada di dalam usaha kita atau data rencana anggaran atau rencana dari penjualan yang kita targetkan seperti itu teman-teman dari setiap masing-masing produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah itu tadi ya teman-teman langkah yang ketiga, terus selanjutnya langkah keempat nanti kita bakalan menganalisis kembali lagi ya teman-teman, bagaimana sih tingkat pertumbuhan pasar dari setiap masing-masing produk kita. Jadi nanti di sini tuh kita bisa melihat ya teman-teman ibaratnya tuh bagaimana sih penjualan dari setiap masing-masing unit produk atau jasa yang kita punya ya teman-teman. Terus habis itu kita bandingkan dengan periode sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat apakah mengalami pertumbuhan atau tidak kayak gitu. Nah, terus langkah terakhir baru kita bakalan membuat matriks ya teman-teman atau kita buat diagram. Nah, nanti dari diagram tersebut itu nanti akan ada lingkaran-lingkaran berupa produk-produk yang kita miliki, ibaratnya terus habis itu nanti di sini tuh masuknya ke kategori apa-apa saja seperti itu. Oke teman-teman, mungkin biar lebih gampang kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Oke, check this out. Oke teman-teman, untuk tahap Oke, untuk tahap analisis pertama di sini, jadi kita bakalan mencari terlebih dahulu ya, bisa dibilang tuh produk, jasa, ataupun produk-produk yang kita tawarkan kayak gitu ya, dari usaha-usaha yang kita miliki. Oke, kebetulan saya pakai data dari yang kemarin ya teman-teman, yang kita telah analisis secara bersama-sama ya dengan menggunakan analisis bisnis. Nah, kebetulan di sini itu saya usahanya bergeraknya di sektor jasa rental warnet dan berbagai macam kelengkapannya. Oke, jadi di sini tuh bisa dibilang saya memiliki unit bisnis untuk tahap pertama. Di sini tuh saya memiliki beberapa produk ya teman-teman. Yang pertama di sini saya memiliki produk itu berupa penjualan atau jasa penjualan printout hitam putih dan berwarna. Dan kedua di sini saya memiliki jasa rental warnet. Terus habis itu yang ketiga di sini saya memiliki jasa scanning ya teman-teman. Jadi saya memiliki 3 jenis produk ya atau 3 jenis jasa ya teman-teman seperti itu. Nah, setelah saya buat kategori tahapannya tersebut, kayak gitu, yang tahap pertama itu tadi saya menentukan ibaratnya tuh di sini itu unit yang kita miliki atau produk jasa ataupun produk produk ataupun jasa yang kita miliki ya teman-teman. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah tahapan Nah, tahapan selanjutnya baru kita akan tentukan kembali lagi pasarnya. Nah, nanti kita harus mencari ya teman-teman, bisa dibilang tuh di sini tuh usaha yang satu sektor atau sejenis dengan usaha saya kan kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya cari ada ya beberapa usaha-usahanya tersebut itu yang sesuai dengan usaha saya kan kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya cari datanya hasilnya dapatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti ini. Ternyata setelah saya amati, ternyata dari pesaing itu yang sama-sama bergerak di jasa rental warnet, dia juga menawarkan produk atau menawarkan jasa berupa printout ya, printout baik itu berwarna ataupun hitam putih. Dan rata-rata itu dalam 1 tahun di sini tuh saya estimasi per hari itu dia laku berapa, terus habis itu dikali dalam dikali 12 bulan, didapatkan hasilnya itu dalam 1 tahun itu dia laku untuk tinta hitam putih atau print hitam putih itu sebanyak 3.500 lembar dengan per lembar di harga Rp750 dan
Nah, print berwarna di harga Rp1.000 sebanyak 500 lembar. Jadi dalam 1 tahun ternyata dia untuk pesaing saya itu dia laku terjual sebanyak 4.000 lembar kertas ya teman-teman, atau ibaratnya 4.000 lembar print kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya kalkulasi, ternyata untuk dari pesaing itu diestimasikan itu dia mendapatkan penjualan, nilai dari penjualan dari jasa printingnya aja itu totalnya sebanyak Rp3.125.000. Nah, selain dari itu saya juga mencari kembali lagi dari jasa rental warnet. Saya tanya-tanya kembali lagi, ibaratnya tuh ke bisa dibilang tuh di sini itu ke ibaratnya tuh ke konsumen yang telah selain menggunakan jasa saya, dia menggunakan jasa yang lainnya itu di harga kisarannya berapa? Oh, ternyata harga kisarannya itu misalkan seharga Rp4.000 per jam. Nah, terus habis itu di sini itu dalam 1 tahun itu di sini tuh jasa jasa rental warnetnya itu di sini tuh terpakai sebanyak 50.000 jam kayak gitu. Nah, saya estimasikan total jasa rental warnetnya selama 1 tahun itu sebanyak 200 juta. Nah, selanjutnya juga setelah saya lihat-lihat lagi, saya amati ternyata di sini tuh dalam 1 hari di pesaing saya misalkan di sini itu dia memiliki eh, pelanggan ya atau customer itu sebanyak sekian, terus habis itu saya kali dalam 1 tahun, diestimasikan totalnya itu selama 1 tahun itu sebanyak 250 pengguna yang menggunakan jasa scanning ya teman-teman, dikali per lembar scanningnya itu seharga Rp1.000, diestimasikan dalam 1 tahun itu seharga 250.000. Nah, itu tadi ya ibaratnya data-data dari pendapatan pesaing yang setelah saya estimasikan dapatkan hasilnya sekian ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu saya mencari kembali lagi ya estimasi pendapatan saya di tahun, bisa dibilang tahun ini ya kayak gitu. Ibaratnya ini saya ngambil data dari saya itu dari data anggaran di tahun kedua dan ibaratnya sama tahun pertama. Nah, kan kemarin kita sudah lihat ya teman-teman di tahun kedua dan tahun pertama itu di bagian pendapatan itu mendapatkan nilai nominalnya sekian. Ini ya teman-teman tabel anggaran estimasi pendapatan dari usaha yang saya jalanin ya. Misalkan sebagai contoh dari jasa rental warnet ya kayak gitu. Ibaratnya misalkan saya mendirikan rental warnet. Nah, di tahun kedua saya mendapatkan jasa rental warnet itu sebanyak estimasinya sebanyak 165 juta, di mana di sini itu kebetulan misalkan di sini itu terpakai selama 1 tahun itu sebanyak 50.000 jam. Harga penjualannya kebetulan di sini itu karena di tahun kedua saya sedikit mengalami kenaikan ya teman-teman, nggak Rp3.000 lagi, jadi Rp3.200 per jam, maka didapatkan hasilnya itu jasa rental warnetnya diestimasikan di tahun kedua itu sebanyak Rp165 juta. Dan begitu seterusnya. Untuk jasa print out juga sama ya teman-teman, untuk jasa print hitam putih juga saya estimasikan yang hitamnya itu sebanyak 5.500 lembar, terus habis itu sama yang berwarna 500 lembar. Nah, diestimasikan jasa print out dan jasa scanning sekian ya teman-teman, dan ini data di tahun pertamanya juga saya cantumkan kembali lagi. Nah, setelah tadi saya dapatkan ya ibaratnya teman-teman di sini tuh data pesaing dan ibaratnya itu data pendapatan saya di tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan selanjutnya kita akan menghitung ya pangsa pasar relatif dari usaha yang kita punya, atau bisa dibilang tuh di sini bagaimana sih ibaratnya tuh di sini dari produk yang kita punya dibandingkan dengan total penjualan dari produk pesaing. Ini kita lihat dari sisi penjualannya teman-teman atau sisi pendapatannya. Nah, setelah kita estimasikan ternyata di sini tuh untuk dari produk penjualan print out baik itu hitam putih ataupun berwarna, jika dibandingkan dengan pesaing ternyata saya sedikit lebih unggul ya teman-teman, itu sebesar tingkat pangsa pasar relatifnya itu sebesar 1,23. Nah, dan begitu juga sama untuk jasa rental warnet dan jasa scanning. Di sini tuh saya buat bisa dibilang tuh di sini nilai dari nominalnya teman-teman sebesar sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari kembali lagi ya teman-teman, tahap selanjutnya itu adalah tahapan ini dia teman-teman, tahapan menghitung tingkat pertumbuhan perusahaan kita. Jadi ibaratnya tuh kita bakalan membandingkan ya teman-teman dari setiap produk-produk ataupun jasa yang kita miliki itu kita bandingkan dengan data penjualan di tahun sebelumnya. Nah,
kebetulan di sini saya sudah dapatkan juga ya teman-teman data-datanya. Di sini itu kita bisa lihat ya di tahun kedua dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di sini kita dapatkan hasilnya itu sebesar sekian. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi nanti dari tahun kedua sebesar sekian dikurangin dengan tahun pertama, terus habis itu di sini dibagi dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sebesar sekian, didapatkan hasilnya itu di sini. Nah, ini dia. Rata-rata tingkat pertumbuhan pasar saya di sini itu di tahun tersebut itu untuk produk barang ataupun jasa yang saya tawarkan di sini itu untuk penjualan printout itu tingkat pertumbuhan pasarnya itu sebesar 10% ya teman-teman, dan jasa rental warnet juga jika dibandingkan tingkat penjualannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga sama ya teman-teman, mengalami kenaikan sebesar 10% dan jasa scanning itu juga sama sebesar 10%. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi aja untuk yang produk ataupun jasa yang kita miliki yang lainnya itu belum tentu nanti 10% ya teman-teman, mungkin nanti bakalan ada yang tingkat pertumbuhan pasarnya itu ada yang lebih tinggi ataupun ada juga yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan produk-produk kita yang lainnya. Nah, tahapan selanjutnya kita bakalan Nah, ini dia ya teman-teman tahapan terakhir. Kita bakalan membuat ya ibaratnya tuh lingkaran matriks apakah usaha-usaha atau produk-produk yang kita miliki itu masuknya ke kategori apa sih? Apakah ke kategori cash cow atau ke kategori star atau ke kategori question uh, ataukah ke kategori guguk ya teman-teman. Nah, oke, ini kebetulan saya sudah dapatkan tampilannya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya buat bentuk diagram dari analisis Boston Consulting Group-nya untuk usaha saya untuk yang penjualan print out atau ibaratnya dari print baik itu hitam putih ataupun berwarna, di sini itu tingkat pasar relatifnya itu sebesar 1,23. Nah, berarti nanti di sini itu masuknya kita lihat kembali lagi ya tingkat pasar relatif itu ada di bagian bawah ya teman-teman, relatif market share. Berarti kan kalau satu itu 1,23 itu kan lebih dari satu, berarti ya ada di kisaran segini ya teman-teman. Dan ibaratnya tuh kalau yang garis yang di sini itu tingkat pertumbuhan pasarnya. Nah, di sini kebetulan tingkat pertumbuhan pasar saya 10, berarti nanti saya buat lingkarannya itu di bagian sini. Ini saya lingkarin untuk produk A, dan ibaratnya tuh habis itu kita lihat lagi kembali lagi ya teman-teman untuk produk jasa saya yang kedua di sini itu kebetulan untuk produknya itu masuknya ke tingkat pasar relatifnya sebesar 0,82. 0,82 kan berarti antara 0,5 sama 1 ya teman-teman untuk nilai nominalnya. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita buat ini tadi ya teman-teman, saya buat lingkarannya di sini, terus habis itu kebetulan tingkat pertumbuhan pasar itu juga di 10%, berarti sama ya di antara garis titik-titik di sini, dan ini yang untuk yang produk saya yang B dan produk saya yang C, di sini itu untuk produk jasa scanning itu sebesar 0,88% ya teman-teman, untuk tingkat pasar relatifnya di sini 0,88 berarti kan jauh lebih tinggi ya teman-teman jika dibandingkan dengan produk saya yang B, berarti nanti di sini lingkarannya itu agak lebih besar ya teman-teman, sedikit lebih besar daripada lingkaran yang B. Dan ini yang lingkaran B itu jauh lebih kecil ya teman-teman jika dibandingkan lingkaran A, karena di sini pangsa pasar relatifnya itu bisa dibilang lebih unggul untuk penjualan printout baik itu hitam putih ataupun berwarna. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang untuk usaha saya itu masuknya ke kategori cash cow ya teman-teman, kayak gitu hampir mendekati yang ke star. Bisa dibilang tuh di sini itu ya cenderung bisa dibilang itu usaha saya itu bisa memiliki atau menghasilkan kas yang cukup baik untuk saya. Di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman di konten sebelumnya juga kita bisa lihat di bagian analisis dari Nah, ini dia ya teman-teman estimasi anggaran dari pro forma income statement atau laporan laba rugi saya dan arus kas atau cash flow saya jika saya menggunakan instrumen pendanaan dari perbankan, pendanaan melalui pinjaman melalui perbankan. Di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman, juga kita bisa lihat di bagian net cash flow atau ibaratnya arus kasnya itu juga bernilai positif ya teman-teman selama 5 tahun terakhir. Tahun pertama sebesar 39 sekian dan di tahun kelima itu sebesar 45 sekian. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa dibilang tuh di sini memiliki arus kas yang bernilai positif, dan ini juga masuknya ke kategorinya juga ke kategori yang bisa dibilang tuh tadi kita bisa lihat ya teman-teman
kategorinya setelah kita buat grafik analisis Boston Consulting Group. Di sini tuh untuk produk-produk saya itu atau jasa yang saya tawarkan itu masuknya ke kategorinya kategori cash cow, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada beberapa produk yang saya tawarkan di sini itu ternyata ada kategori produknya masuknya ke kategori yang question mark. Nah, kalau misalkan ada beberapa produk yang masuknya ke kategori question mark, ada beberapa ya teman-teman alternatif. Mungkin di sini itu dari beberapa produk-produk, misalkan sebagai contoh, misalkan dari produk kategori B, misalkan saya punya lagi produk kategori D, ternyata produk kategori D di sini tuh masuknya ke kategori question marks, misalkan di sini ya teman-teman. Misalkan nih saya buat contoh, misalkan seperti ini ya. Ini ya teman-teman, misalkan saya punya produk lainnya lagi, misalkan produknya itu tempe bacem. Oh, ternyata setelah saya buat datanya dibandingkan dengan pendapatan pesaing, terus habis itu saya buat dalam bentuk diagram, hasilnya itu masuknya ke kategori antara dog sama question mark ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh dog ibaratnya udah mau mendekati ke bagian question mark, ibaratnya tuh berada di bagian question mark di bagian bawah ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu tadi ya, misalkan untuk yang produk yang di D, misalkan tadi itu tempe bacem, dan ibaratnya ini ada lagi juga, misalkan saya punya produk yang lainnya lagi di sini, misalkan di produk E, misalkan itu saya punya menawarkan produk lainnya lagi, misalkan sambal terasi kan gitu. Oh, ternyata produk orang membeli sambal terasi tambahan di sini itu tingkat penjualannya itu masuknya di kategori produk guguk ya teman-teman, kayak gitu ibaratnya. Dan ibaratnya tuh tingkat penjualannya tuh cenderung jauh lebih rendah juga kan, kayak gitu ibaratnya. Jadi di sini tuh untuk yang di kategori D bisa dibilang tuh di sini tuh mungkin kita bisa mengambil ya ibaratnya tuh dari tingkat laba atau tingkat penjualan dari produk A ataupun produk C ataupun produk B. Di sini tuh dari keuntungannya tersebut itu kita bisa gunakan untuk mengembangkan produk yang tadi di sini yang masuknya ke kategori question mark. Diharapkan tadinya di sini itu berada di kategori question mark di bawah, bisa jadi diharapkan ya bisa agak masuk ke menengah atau menengah ke atas, atau bisa jadi mungkin kedepannya diharapkan ya produk yang dari D ini bisa berubah kembali lagi masuk ke kategori cash cow kan, kayak gitu. Jadi diharapkan nanti di sini tuh dari produk yang di kategori D di sini tuh kita gunakan dana arus kas yang kita hasilkan atau arus pendapatan atau arus keuntungan yang kita dapatkan dari produk A ataupun produk B ataupun produk C di sini tuh digunakan untuk mengembangkan produk D ataupun mengembangkan produk E. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk yang produk-produk yang masuk ke kategori gugup di sini sih agak cukup beresiko ya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan dana untuk dimasukin untuk dapat keuntungan kita untuk gunakan pengembangan produk yang E. Kenapa ya? Karena di sini mungkin nanti ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa jadi mungkin nanti ini bakalan berhasil dari yang tadinya masuknya ke kategori gugup bisa berpindah masuk ke kategori question marks, atau setidaknya itu masuk di antara di tengah-tengahnya, atau bisa jadi tetap gagal, tetap standby dimasuknya di kategori gugup ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh nanti di sini tuh ya alangkah lebih baiknya ya kita berfokus aja kayak gitu, ibaratnya tuh dari arus kas atau ibaratnya laba yang kita hasilkan dari produk-produk lain itu dikembangkan untuk di produk yang D aja, jangan untuk yang di produk E. Kalau menurut saya ya teman-teman, kayak gitu. Karena ya kalau kita bisa sih boleh digunakan untuk pengembangan di produk E, tetapi di sini agak cukup beresiko karena ibaratnya tuh dia kalau yang masuk ke kategori gugup itu ibaratnya tuh tingkat penjualannya dan ibaratnya tuh tingkat pangsa pasarnya itu, atau ibaratnya tingkat konsumen terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu cukup rendah banget. Ibaratnya ya kan nanti sia-sia, alangkah lebih baik daripada kita gunakan untuk hal yang tidak menghasilkan keuntungan yang lebih besar, ya lebih baik kita simpan aja atau kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain seperti itu tadi teman-teman, atau kita bisa mengembangkan produk-produk baru lainnya lagi kan, kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi ya teman-teman beberapa yang trik untuk melihat produk-produk kita itu masuknya ke kategori apa-apa saja sih. Ibaratnya apakah masuk ke kategori cash cow, atau ke kategori star, atau ke kategori question marks, atau ke kategori gugup. Nah, jadi nanti di sini tuh kita bisa lihat ya teman-teman, itu kita bisa analisis semuanya itu dengan menggunakan analisis dari Boston Consulting Groups. Nah, jadi diharapkan di sini tuh kita bisa melihat dari beberapa produk-produk yang kita miliki di sini tuh kita bisa menganalisis kira-kira di sini tuh perlu adanya peningkatan atau tetap kita tetap pertahankan, atau kita buang atau kita ganti replacement dengan produk-produk yang lainnya lagi. Oke, teman-teman semuanya, demikian ya konten kita kali ini. Semoga konten kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan teman-teman semuanya.
Akhir kata, terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.